Nah, pemirsa, kita lanjut lagi ya ceritanya. Episode 2 ini dimulai dengan Junko yang sudah punya semangat baru. Dia sekarang fokus banget ngajarin si rambut pink, Kyohei Yuri, biar bisa masuk Universitas Todai. Dia jadi sering kerja lembur sampai larut malam. Saking seriusnya, saat lagi ngajar tata bahasa Inggris, bosnya sampai harus mengingatkan kalau sudah malam dan orang tua Yuri bisa khawatir. Tapi, semangat baru Junko ini nggak langsung bikin hidupnya mulus. Pas pulang ke rumah, orang tuanya masih sama saja. Ibunya menyindir Junko yang kerja lembur tanpa bayaran untuk pekerjaan yang bahkan tidak dia sukai. Puncaknya, saat orang tuanya mau merayakan ulang tahun pernikahan, ibunya bilang, kado terbaik dari Junko adalah kalau dia bisa dapat karier yang bagus atau seorang suami. Duh, nyesek banget ya. Lagi semangat-semangatnya malah dijatuhin lagi. Malam itu, Junko menemukan sebuah surat lama yang pernah dia tulis untuk dirinya di masa depan saat masih SMA. Di surat itu, Junko kecil bertanya, apa kamu berhasil masuk Todai? Apa kamu dapat pekerjaan yang kamu mau? Kamu menikah dengan orang seperti apa? Dan yang terpenting, apa kamu sudah jadi orang yang kamu inginkan? Membaca itu, Junko cuma bisa tersenyum sedih. Dia merasa masa depannya begitu suram dan jauh dari impiannya dulu. Keesokan harinya, Junko mulai menyusun strategi serius untuk Yuri. Dia menjelaskan berbagai pilihan jurusan di Todai, mengingat pengalaman pahitnya sendiri yang gagal karena memilih jurusan STEM yang paling sulit. Junko menyarankan Yuri untuk memilih jurusan dengan tingkat penerimaan tertinggi agar peluang lulus lebih besar. Yuri pun setuju. Di sini kita jadi tahu, ternyata kegagalan Junko di masa lalu itu karena dia nekat memilih jurusan tersulit demi membuat orang tuanya bangga. Tiba-tiba, suasana serius buyar saat teman-teman geng Yuri datang menjemputnya untuk ikut kencan buta Gokon. Junko jelas melarang keras, bilang kalau Yuri nggak punya waktu untuk main-main. Tapi, teman Junko, Miwa, yang ternyata diundang juga ke acara itu, malah menyeret Junko ikut. Jadilah Junko yang anti pacaran ini malah terjebak di acara kencan buta dan secara kocak diangkat jadi pelatih oleh teman-teman Yuri di acara kencan buta itu. Cuma Yuri yang ogah-ogahan dan males, yang ngebuat anak SMA perempuan yang lainnya jadi penasaran dan tertarik sama Yuri. Karena nggak cuma muka Yuri yang ganteng, tapi Yuri juga kelihatan cool dan cuek. Biasalah tipe bocil puber sukanya yang dingin-dingin kayak kulkas. Mika adalah salah satunya yang suka sama Yuri, dan sepanjang acara dia terus-terusan caper ke Yuri, tapi Yuri nggak respon. Yang ngebuat akhirnya teman-teman Yuri yang respon Mika di acara minta nomor telepon. Yuri malah nyamperin Junko dan meminta nomor telepon Junko dengan alasan untuk bertanya soal pelajaran. Tapi Junko menolak, karena itu melanggar aturan tempat les. Junko nyuruh Yuri buat datang aja ke tempat les kalau ada yang perlu ditanyain. Di sini Yuri udah ada perkembangan rasa ke arah lain. Soalnya dia kecewa pas nggak dikasih nomor telepon. Nggak cuma itu, pas Junko lagi nyari dompet dan nggak sengaja benerin rambutnya sampai kelihatan area lehernya, Yuri kelihatan salting nggak jelas. Setelah acara kencan buta, Miwa dan Masashi ngobrolin Junko. Miwa bilang, akhir-akhir ini Junko kelihatan ceria dari yang biasanya semenjak ketemu sama si Yuri. Itu ngingetin Miwa dulu Junko juga pas SMA pernah ngajarin anak cowok yang bandel dan bodoh juga. Masashi yang dari dulu emang udah merhatiin Junko, tentu ingat masa-masa itu. Nah, disinilah ada kilas balik penting. Ternyata, saat SMA, Junko pernah dengan sukarela menjadi tutor untuk seorang siswa bandel bernama Yamashita. Yamashita ini sering berkelahi dan dicap buruk oleh guru-guru lain. Tapi Junko percaya padanya, dan dengan sabar menunggunya setiap hari sepulang sekolah untuk belajar bersama. Meskipun Yamashita sering tidak datang, kegigihan Junko akhirnya membuat Yamashita luluh dan mau belajar, bahkan berhasil memperbaiki nilainya secara drastis. Kisah ini menunjukkan kalau Junko memang dari dulu punya bakat menangani siswa-siswa bandel. Setelah itu, adegannya jadi lucu. Miwa tanya, dulu Masashi nulis surat apa 15 tahun yang lalu buat dirinya? Masashi yang awalnya ragu-ragu ngeluarin kertas, akhirnya direbut juga sama Miwa. Isinya, pengakuan cinta monyet Masashi kepada Junko. Di surat itu, Masashi bertanya pada dirinya di masa depan, apa aku sudah membangun keluarga bahagia bersama Junko? Aku sudah berhasil menyatakan perasaanku kan? Padahal, sudah 20 tahun berlalu, tapi Masashi ternyata belum ada kemajuan sama sekali. Di tempat kerja, Junko dapat tugas baru, menjadi perwakilan bimbel untuk merekrut siswa di berbagai SMA. Karena tidak ada yang mau ke SMA Selatan, sekolahnya Yuri. Tugas itu jatuh ke tangan Junko. Awalnya dia ragu, tapi demi menghindari potong gaji, dan karena merasa ini bisa jadi kesempatan, dia pun berangkat. Junko pun akhirnya menyapa Yuri di sana dan berangkat bersama. Lalu saat sampai di dalam, disinilah kejutan besarnya.
Junko bertemu dengan seorang guru yang sedang memarahi murid. Ternyata, guru itu adalah Yamashita, cowok yang diceritain Masashi dan Miwa. Siswa bandel yang dulu pernah Junko ajar itu loh. Yang kaget, bukan cuma Junko sama Yamashita. Di sini Yuri juga kaget. Dalam obrolan canggung mereka, Yamashita mengaku kalau dia sekarang bahagia dengan pekerjaannya. Tidak seperti Junko yang terlihat muram. Yamashita kemudian membuat pengakuan yang mengejutkan. Dia menjadi guru karena terinspirasi oleh Junko. Aku ingin menjadi guru sepertimu, katanya. Di tempat les, Junko cerita ke Yuri kalau Yamashita adalah satu-satunya orang yang pernah menyatakan cinta padanya. Tapi saat itu, karena baru saja gagal masuk Todai dan merasa sangat tidak percaya diri, Junko hanya bisa tertawa dan lari. Kenangan itu, menurut Junko, telah berkali-kali menyelamatkannya saat dia merasa terpuruk. Dia kalau lagi ngerasa benci sama dirinya, dia ingat ternyata di dunia ini ada satu orang yang suka sama dia. Terus pas asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba Junko bersin dan ngebuat dia refleks bungkuk sampai akhirnya encok. Yuri bantu Junko ke dalam ruangan guru, yang sebenarnya nggak boleh dimasukin sama murid les. Akhirnya pas guru-guru pada masuk ke ruangan, Yuri ngumpet di bawah meja Junko. Nah, Yuri malah ngambil kesempatan dalam kesempitan nih pemirsa. Dia malah nyenderin kepalanya di kaki Junko, sampai ngebuat Junko kaget sama aksinya itu. Besoknya Mika, cewek yang naksir sama Yuri, ikutan les di tempat itu juga demi dapetin hati sang gebetan. Pulang dari les, Masashi jemput Junko ngajak pulang bareng. Masashi, Junko kaget ada Masashi. Yuri akhirnya inget. Dulu, Junko pernah teleponan janjian sama cowok yang bernama Masashi. Temen-temennya Yuri langsung heboh karena Junko punya pacar yang keren dan kaya karena mobilnya bagus. Junko langsung geleng kepala dan bilang, cuma sepupu, tapi tetap aja muka Yuri kelihatan cemburu. Masashi langsung nyamperin Yuri. Karena sering denger Yuri dari Junko dan Miwa, Junko jelasin kalau Masashi ini lulusan Todai. Pas Masashi nawarin, Yuri buat tanya-tanya. Kalau ada perlu seputar masuk ke Todai, jawaban Yuri ini ketus. Nggak usah, aku bisa sendiri. Terus pergi gitu aja, sampai ngebuat Masashi bingung. Junko akhirnya pulang sama Masashi. Dan di sini Mika udah perhatiin gerak-gerik Yuri yang kelihatan cemburu sama kehadiran Masashi. Kamu suka ya sama Bu Guru? Yuri yang sekarang masih belum ngerti sama perasaannya sendiri, bilang ke Mika kalau dia nggak suka sama Junko. Aku nggak suka. Jangan asal ngomong. Di mobil, Junko cerita kalau perkembangan Yuri ini terhitung cepat. Padahal Yuri udah 2 tahun nggak belajar, dan dia dari sekolah. SMA Selatan yang terkenal tidak peduli terhadap nilai akademik. Junko ingin membuat keajaiban, bisa membuat Yuri dari SMA Selatan bisa masuk ke Todai. Masashi yang denger itu, dukung Junko, tapi di satu sisi entah kenapa ngerasa ada cemburu juga sama Yuri. Ujian pada episode ini pun datang. Saat di SMA Selatan, Yamashita mencoba meminta maaf pada seorang murid yang pernah ia marahi. Murid itu malah mencoba menyerangnya. Junko yang melihat itu langsung refleks mau narik Yamashita. Tapi karena dia kepeleset di tangga, akhirnya Junko yang jatuh. Yuri yang sedari tadi di situ, langsung sigap melindungi Junko dan ngebuat tangannya terluka. Tentu saja insiden ini sampai ke telinga ayah Yuri, yang ternyata adalah Kepala Kementerian Pendidikan. Di rumah ayah Yuri tahu kalau latar belakang Junko penuh kegagalan dan dia dengan tegas meminta Junko berhenti mengajar anaknya. Yuri yang dengar itu langsung marah dan bertengkar hebat dengan ayahnya. Akhirnya, Junko dengan berani, dia memohon pada ayah Yuri untuk tidak mematahkan semangat belajar anaknya dan memintanya agar tidak menghalangi keputusan yang Yuri buat. Tidak peduli berapa banyak tenaga dan uang yang Bapak keluarkan, tidak berguna jika anak Bapak kehilangan fokusnya. Di hari saat Junko harus memberikan seminar di SMA Selatan, dia mengubah total isi seminarnya. Di depan semua murid, dia mengaku sebagai guru gagal yang hidupnya berantakan. Tapi, dia menjelaskan bahwa belajar itu penting. Bukan untuk pamer, tapi untuk bisa melindungi orang-orang yang kita sayangi di masa depan. Pidatonya yang jujur dan tulus itu berhasil membuat semua murid yang tadinya cuek menjadi diam dan mendengarkan. Sepulang seminar, Yamashita minta nomor Junko dengan alasan akan memberikan nomor tukang pijat encok yang rekomen. Di situ Yuri cemburu again pemirsa. Sampai akhirnya dia nyamperin Junko dan pengen ke tempat lesnya. Junko bilang udah nggak bisa karena dia udah dipecat. Tapi Yuri meyakinkan Junko dan bilang kalau ayahnya enggak akan peduli soal dia. Dan udah nyerahin semuanya ke Yuri. Jadi keputusan Yuri adalah les sama Junko lagi. Setelah Yuri bertekad untuk melanjutkan belajar dengan Junko, teman-teman mereka yang super heboh langsung merencanakan pesta perayaan. Mereka bahkan sudah menghubungi Miwa untuk ikut bergabung. Di tengah pesta, Miwa mulai menggoda Junko soal Yamashita dan bertanya apakah Yamashita bisa jadi calon potensial
untuk jadi gebetan Junko. Secara kan Yamashita pernah naksir sama Junko, tapi Junko yang sudah mulai mabuk dengan percaya diri menjawab bahwa dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu karena dia sedang jatuh cinta dengan dirinya sendiri saat ini. Suasana makin kacau saat Junko yang mabuk tidak sengaja menumpahkan makanan ke blazernya. Dia pun pergi ke toilet untuk membersihkannya. Yuri yang khawatir menyusulnya. Di sanalah, dalam keadaan mabuk, Junko yang mengira bahwa Yuri adalah Miwa akhirnya memeluknya dan membuat pengakuan yang mengejutkan. Dia bilang bahwa dia tidak bisa memikirkan hal lain, apalagi soal pernikahan, karena dia harus membuat Yuri lulus ujian. Puncaknya, Junko berkata, Yuri adalah satu-satunya yang benar-benar membuatku terobsesi saat ini. Yuri yang mendengar itu hanya bisa terdiam kaget dan senyum-senyum kesenangan. Seminggu kemudian, sepulang dari tempat les, Mika ngajak Yuri buat belajar bareng. Tapi Yuri dengan tegas menolaknya. Lalu teman Yuri yang udah datang jemput Yuri, akhirnya nawarin Mika pulang bareng juga. Pada saat itulah, Yuri yang sudah yakin dengan perasaannya sekarang. Dia ngaku ke Mika tentang pertanyaan Mika tempo hari tentang perasaannya pada Junko. Yuri terus terang, yang kamu bilang sepertinya benar, aku suka sama dia. Tapi, karena motor teman-temannya udah berisik, Mika jadi nggak kedengeran Yuri ngomong apa. Di sisi lain, Masashi, si sepupu jenius, juga tidak tinggal diam. Dibantu oleh Miwa yang heboh, Masashi menyusun strategi untuk merebut hati Junko setelah 20 tahun memendam rasa. Saat ditanya kenapa dia begitu menyukai Junko, Masashi menjawab dengan tulus. Bukan hanya karena Junko cantik, tapi karena dia mengagumi Junko yang dulu memiliki segalanya, tapi sekarang berjuang begitu keras. Mendengar itu, Miwa pun bersemangat untuk membantunya. Di lain tempat, Junko yang sedang kecapean akhirnya sedang ketiduran di mejanya. Ibunya pun akhirnya ngelihat dinding Junko yang dulu bersih. Sekarang ada tempelan target yang baru. Ibunya juga membaca surat Junko yang dia tulis dulu 15 tahun yang lalu. Ibunya tampak sedih juga, lalu menyelimuti Junko dan meninggalkannya. Junko pun akhirnya kebangun dan sadar. Yuri yang udah nyampe rumah, akhirnya belajar dengan giat sendirian. Lalu tiba-tiba ia teringat adegan Yamashita dan Junko yang sedang bertukar nomor telepon. Dan ternyata pemirsa, Yuri diam-diam ngapalin nomornya Junko. Pas Junko dikte, nomornya satu-satu ke Yamashita. Dia akhirnya ketik nomor itu dan telepon. Masashi yang udah dikasih semangat sama Miwa juga nelpon Junko. Tapi nggak bisa, karena Junko lagi teleponan sama orang lain. Miwa kaget. Jam segini Junko teleponan, nggak cuma Yuri dan Masashi. Di lain tempat juga si Yamashita lagi teleponan sama seseorang. Episode ini ditutup dengan Junko yang lagi jawab telepon. Menurut kalian siapa yang lagi teleponan sama Junko? Yuri atau Yamashita?